Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini masih membahas lagi, membagikan lagi bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya, akan saya bagikan supaya teman-teman itu tidak merasa sendirian dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan semoga saja video-video saya itu bermanfaat buat teman-teman ya. Minimal saya itu bisa menemani teman-teman dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Untuk topik kali ini itu ada special request ya teman-teman ya, dari ini akunnya Eko Widodo ya, yang menanyakan sesak ya, otot leher, telinga sakit, kesemutan, lambung sering sakit, deg-degan, diare ya, belum pernah di-share katanya ya. Oke teman-teman ya, langsung saya bahas saja ya teman-teman. Tapi sebelumnya absen dulu ya teman-teman, dari mana saja teman-teman itu berasal ya. Barangkali teman-teman akan menemukan yang satu daerah atau satu kota ya di sini ya. Absen aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, langsung saya bahas ya untuk pertanyaan dari Mas Eko Widodo ini ya. Mas atau siapa atas namanya, akunnya itu Eko Widodo ya teman-teman ya. Ya. Jadi untuk sesak ya, untuk sesak terus otot leher ya, bahas sesaknya dulu ya teman-teman ya. Untuk sesak ya, saya pun dulu itu merasakan ya teman-teman. Bukan berarti saya itu tidak membahas ya. Saya dulu itu pernah membahas di video-video saya sebelumnya, saya itu sensasi apa saja yang saya rasakan ya. Itu sudah saya ceritakan semua ya. Cuma mungkin tidak begitu jelas ya, mungkin pembahasannya. Oke, nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya. Untuk sesak di dada ya teman-teman, waktu itu saya itu berpikirnya itu sudah yang aneh-aneh ya teman-teman, sudah menjurusnya kalau di dada itu saya itu terkena apa namanya, paru-paru atau jantung atau apalah teman-teman gitu ya. Itu berpikirnya itu macam-macam. Tapi dengan rasa penasaran yang semakin penasaran terus gitu ya teman-teman, dan akhirnya membuat saya cemas ya. Dan ketika saya cemas itu asam lambungnya juga tambah naik lagi ya teman-teman, tambah banyak lagi ya. Akhirnya saya itu berani periksakan ke dokter ya teman-teman, dan menurut dokter itu nggak apa-apa gitu ya teman-teman, di area dada itu bukan apa namanya, sakit atau yang saya gambarkan ya teman-teman ya, sakit parah yang saya gambarkan ya. Jadi efek dari asam lambung itu sendiri ya teman-teman, efek dari asam lambung GERD itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman mungkin kondisinya bisa saja berbeda ya dengan saya ya teman-teman. Makanya saya sarankan untuk teman-teman itu minimal itu sudah memeriksakan ke dokter. Jadi apa yang dirasa teman-teman itu, yang penasaran ya teman-teman, yang penasaran, yang terus timbulnya itu berpikirnya itu sesuatu hal yang apa namanya, bahaya ya teman-teman, ya berpikirnya waduh ini saya kena apa, ini kenapa, penasaran ya. Sebaiknya teman-teman itu periksa saja, nggak apa-apa teman-teman ya. Dan nanti kan lebih jelas kalau memang itu dari efek dari asam lambung atau GERD gitu ya teman-teman, nanti kan bisa lebih ini teman-teman, cara pengobatannya gitu itu bisa lebih akurat ya teman-teman, daripada menduga-menduga terus ya setiap hari. Nanti malah jadi tambah penasaran, tambah panik, tambah cemas, asam lambungnya tambah tinggi lagi ya. Tapi sejauh ini ya teman-teman ya, apa yang saya rasakan sesak di dada itu juga apa namanya, dulu itu saya merasakan itu hampir setiap hari ya teman-teman, hampir setiap hari ya, bukan berarti setiap hari tapi hampir setiap hari. Jadi hari ini itu merasakan gitu ya, kadang pagi gitu, kadang sore gitu ya. Tapi setelah saya amati memang apa namanya, rasa sesak itu ya, selain saya kalau sedang panik atau cemas, biasanya itu saya merasakannya itu dalam kondisi yang apa namanya, perut itu seperti begah ya, begah dan kembung itu pasti di dada itu langsung apa namanya, sesek ya teman-teman. Jadi kalau napas itu saya itu harus lewat, dibantu apa namanya, mulut gitu ya. Jadi lewat mulut gitu, sampai sampai saya pernah bernapasnya itu seringnya itu seperti itu kalau lagi sesak, lewat mulut itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan waktu itu saya memang ya sempat panik, tapi setelah memeriksakan dan sudah diperiksa itu nggak apa-apa ya, saya mulai tenang bahwa ini
adalah efek dari asam lambung GERD gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang selalu merasakan sesak ya gitu, saya sarankan untuk memeriksakan dulu ke dokter ya teman-teman ya. Supaya apa? Supaya seperti yang saya tadi jelaskan ya teman-teman, supaya teman-teman itu nggak penasaran lagi gitu ya. Dan nanti teman-teman itu nggak berpikirannya itu yang macam-macam, dan itu harus dipastikan dulu melalui proses pemeriksaan. Walaupun ya saya juga merasakan itu, terus teman-teman yang lain juga merasakan sesak juga karena efek asam, tapi kan untuk untuk lebih akurat lagi ya teman-teman, saya sarankan untuk periksa ke dokter ya. Oke. Yang kedua adalah otot leher ya. Kalau otot leher, saya itu merasakan itu otot leher itu menegang dan bahkan seperti membesar gitu ya teman, kiri kanan itu. Dulu itu saya sering sekali teman-teman ya, ototnya itu seperti membesar gitu ya. Kalau saya pegang-pegang begini gitu, tambah cemas gitu ya. Aduh, ini kenapa saya gitu ya. Belum lagi yang di belakang sini teman-teman, kaku gitu ya, kaku itu. Saya itu merasakan seperti itu. Tapi ya kembali lagi, karena mungkin faktor dari tegang saya gitu ya teman-teman ya, dari cemas saya gitu. Saya terlalu cemas ya, terlalu tegang ya, terus berpikirnya itu terlalu sepaneng gitu ya, terus saya juga jarang bergerak ya waktu itu. Jadi otot-ototnya itu seperti kaku gitu ya, kaku. Dan di sini itu tak sering raba-raba gini kok kayak aneh gitu ya. Dan kalau saya sering pikirkan setiap hari gitu, saya rasa-rasa setiap hari itu malah pikirannya jadi aneh-aneh ya. Jadi saya kembalikan lagi ya, bahwa saya itu berpikirnya ya sudahlah, saya berpikir wajar saja bahwa saya memang sedang terkena gangguan asam lambung GERD ya, beserta anxiety ya, dan mungkin sudah psikosomatis ya teman-teman, karena tanda-tanda psikosomatis itu ciri-cirinya juga saya itu mengalami banyak ya teman-teman ya. Oke ya, jadi untuk teman-teman ya, sebenarnya nggak perlu khawatir dan nggak perlu cemas ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu merasakan sesuatu sensasi yang menurut teman-teman itu eh, menakutkan gitu ya, menakutkan ya, kembalikan lagi teman-teman, kembalikan lagi ke diri kita gitu ya. Kita harus berpikirnya bahwa oh iya, saya kan terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety. Asam lambung GERD dan anxiety itu sensasinya atau efeknya itu kan banyak macamnya ya, 1001 sensasi. Jadi yang dirasa atau efeknya itu bisa dibilang bahasanya 1001 sensasi, dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala ya teman-teman ya. Tapi tentunya harus melalui proses pemeriksaan awal dulu ya teman-teman ya. Jangan mendiagnosa diri sendiri ya teman-teman ya. Oke, diagnosa oleh dokter ya, pemeriksaan medis ya teman-teman ya. Oke, untuk otot leher ya, untuk telinga sakit. Oke ya, telinga sakit bukan saya tidak merasakan teman-teman, untuk telinga sakit saya juga merasakan. Jadi seperti kalau lagi sakit itu kayak pegel itu, sampai saya yang sering itu telinga kiri ya teman-teman ya, karena telinga kiri itu juga saya itu juga sempat berdenging gitu ya, kenceng gitu ya, sempat berdenging gitu. Kalau sekarang sih alhamdulillah itu ya masih berdenging, cuma ya kecil lah, nggak mengganggu seperti dulu gitu ya. Jadi kadang kerasa teman-teman, saya itu kerasa itu seperti kayak ada yang ngalir gitu, ser gitu, tapi sakit gitu. Sudah saya terus kayak ada, bukan semut ya, tapi kayak ada otot yang jalan seret gitu, sakit itu. Saya merasakannya itu seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin ini juga pengaruh dari asam lambung yang naik sampai ke tenggorokan mungkin ya teman-teman ya, mungkin bisa saja. Karena ya kembali lagi saya itu berpikirnya bahwa saya itu terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety, dan saya mungkin masih kurang dalam menjalani 3P-nya sampai dengan asam lambungnya masih sering naik gitu ya teman-teman ya. Saya berpikirnya seperti itu lagi, kembalikan lagi. Jadi mulai ini ya teman-teman ya, waktu itu awal-awalnya memang sempat panik, sempat cemas ya, tapi ya mau gimana lagi ya teman-teman, kan memang kalau panik dan cemas itu malah semakin menambah sensasi. Saya berprinsipnya seperti itu, jadi saya berlatih tenang. Jadi untuk teman-teman ya, ketika muncul sensasi seperti itu ya, jangan berpikirannya itu yang langsung jauh ya teman-teman. Kita kembalikan lagi, oh iya, saya kan sudah diperiksa sama dokter bahwa saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Jadinya ya nggak usah terlalu banyak yang dipikirkan terlalu jauh lah gitu ya teman-teman ya. Diwajarin saja karena kita itu sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman. Kalau GERD itu kan suka reflux ya, jadinya mungkin mengiritasi saraf-saraf yang menuju kemana-mana gitu ya teman-teman. Makanya banyak tips-tips yang harus kita jalani ya, untuk posisi tidur atau posisi kita itu habis makan
jangan langsung baringan dan lain-lain gitu ya teman-teman ya, untuk meminimalisir supaya asam lambung itu tidak naik sampai ke tenggorokan ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Kesemutan ya. Oke, kesemutan. Saya merasakan teman-teman, sebenarnya saya itu merasakan ya, saya belum ceritakan semua apa yang saya rasakan ya, dari ujung kaki sampai ujung kepala secara komplit, secara detail dan secara rinci ya teman-teman. Dan saya ya itu merasakan teman-teman, merasakan banyak sekali gitu ya, banyak sekali sensasi atau efek ya dari ujung kaki sampai ke ujung kepala ya. Dan itu memang nggak saya ceritakan semenuhnya, saya menceritakan sensasi-sensasi itu yang inti-intinya saja, itu di video-video saya udah pernah ya teman-teman ya. Kalau kesemutan itu saya itu dari pipi sini ya teman-teman, pipi sampai ke tangan gitu ya, sampai ke tangan sini, ke lengan gitu ya, saya itu kesemutan. Dan itu kadang itu setengah badan gini kesemutan gitu ya, kebas gitu ya, sampai ke kaki gitu ya, sampai saya kentrok-kentrokin gitu, maksudnya diinjek-injekin ke apa, ke apa namanya, ke tanah gitu ya, saya gedor-gedorin ke tanah gitu ya kakinya gitu ya teman-teman ya. Itu bahasanya apa sih ya, saya pokoknya sampai saya pukul-pukul gini-gini itu nggak kerasa ya teman-teman. Saya juga mengalami seperti itu, dan kadang itu malah yang lebih apa namanya, lebih menurut saya itu waktu itu lebih serem lagi, itu kerasa teman-teman, dari ujung kaki itu ser gitu sampai naik gitu ya, sampai naik ser, udah gitu nanti naik ke pipi gini ser gitu. Dan itu nyata teman-teman, saya pernah merasakan seperti itu ya. Jadi ya memang ya waktu awal-awal memang saya itu bingung ya teman-teman, bingung ini sakit apa sebenarnya, ini kenapa kok bisa sampai seperti ini. Tapi setelah tahu bahwa saya terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety, ya sedikit demi sedikit saya itu mulai memahami lah, saya mulai mengamati pada diri saya sendiri bahwa sensasi dari asam lambung GERD dan anxiety ini kan banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kalau kita semakin cemaskan itu semakin bertambah sensasinya ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita itu berlatih untuk rileks dan tenang ya. Oke, lanjut lagi. Lambung sering sakit ya. Kalau lambung sering sakit ya, dulu saya itu pemeriksaannya itu sampai ke USG dan dibilang katanya saya itu ada radang di lambung ya teman-teman. Makanya obatnya itu saya itu banyak ya teman-teman. Ada yang berbentuk sirup, terus ini itu dan sebagainya ya. Ini apa namanya, dokter spesialis dalam ya yang ngasih saya ya teman-teman ya. Katanya ada peradangan di lambung juga, saya GERD ya, saya asam lambung ya, disertai dengan anxiety juga teman-teman ya. Itu waktu itu saya memang ini teman-teman, saya itu merasakan yang apa namanya, ya pokoknya seperti gimana ya, seperti saya gimana ya, ini bisa membaik atau enggak gitu ya. Tapi ya alhamdulillah teman-teman, saya ikutin saran dari dokter, saya ikutin saran-saran dari mentor-mentor yang ada di YouTube gitu ya, menjalankan 3P gitu. Kita harus selalu apa namanya, ikhlas menerima ini, kita harus sabar menghadapi prosesnya, kita harus bawa santai, bawa seneng, bawa happy gitu ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit itu semakin membaik ya, terus membaik dan terus membaik ya teman-teman ya. Jadinya kalau lambung sering sakit, saya sarankan itu periksakan ya teman-teman, periksakan. Kenapa ya? Bukan saya menakut-nakuti teman-teman. Teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah panik dan nggak usah cemas. Kalau saya bilang periksakan ke dokter, justru malah kalau kita memeriksakan ke dokter itu ya teman-teman, itu akan lebih awal ya untuk kita itu bisa cepat menangani dan nanti sembuhnya bisa lebih cepat ya teman-teman. Kalau memang di lambung kita itu ada masalah gitu ya. Kalau biasanya kalau sakit perih gitu kan, kayak apa namanya, kayak sariawan aja seperti itu kan teman-teman. Kalau sariawan juga kan perih gitu kan, kalau dikasih makan perih sampai nggak mau makan kan, karena apa, karena perih gitu ya teman-teman. Tapi biasanya dikasih obat gitu sama dokter spesialis dalam itu ya eh, bisa sembuh ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. eh, Deg-degan ya. Kalau deg-degan ya itu udah pasti teman-teman ya. Kalau deg-degan itu ini apa namanya, orang normal pun, orang nggak terkena gangguan asam lambung GERD dan anxiety itu juga mengalami deg-degan ya teman-teman. Jadi untuk deg-degan ini ya sangat umum ya teman-teman, sangat umum. Cuma mungkin untuk apa namanya, penderita gangguan asam lambung GERD dan anxiety ini deg-degannya itu lebih sering ya, karena apa ya, faktor itu tadi, ketika ada sensasi muncul ya, itu kan kita panik, nah itu langsung deg-degan, itu wajar ya, saya juga mengalami seperti itu. Jangan ditambah panik ya teman-teman, tetap langsung tanamkan ke diri kita ya, tanamkan ke pikiran kita bahwa
saya kuat, saya nggak apa-apa jalani ini. Terima saja teman-teman ya. Nanti kalau kita tenang, kita rileks, itu sensasi itu akan hilang ya teman-teman ya. Amin. Terus apa ya? Diare ya. Kalau diare ya teman-teman ya, mungkin gini ya teman-teman, kalau diare itu kita waktu sebelum terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety juga kan juga kadang mengalami diare ya teman-teman ya, mengalami mensret itu ya, itu apa namanya, kita waktu belum ada anxiety-nya itu kan sesuatu hal yang wajar ya, sesuatu hal yang biasa, karena kita itu sedang ada anxiety-nya ya teman-teman, sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Diare itu jadi sesuatu yang menurut kita itu sangat menakutkan, yaitu wajar. Saya juga mengalami seperti itu gitu. Waduh, kok saya diare ya, saya diare gitu. Itu saya sampai berpikir, waduh ini bisa apa namanya, normal lagi atau enggak ya. Tapi biasanya beberapa hari kemudian ya, setelah kita makannya apa namanya teratur lagi gitu ya, itu nanti juga apa normal lagi ya teman-teman ya. Biasanya itu kan diare itu mungkin ada salah makan gitu ya, salah makan, bukan salah makan, mungkin ada makanan yang nggak cocok ya teman-teman ya. Coba diamati beberapa hari sebelumnya makan apa ya teman-teman ya. Biasa kalau untuk diare itu saya juga sering ya teman-teman ya, jangan dibikin cemas, jangan bikin takut. Banyak kok obat-obat untuk apa namanya diare ya, biasanya 1 atau 2 hari gitu itu juga sembuh ya. Dan kalau ini terjadi terus-menerus, saya sarankan itu periksakan ke dokter. Karena apa teman-teman, kalau diare terus-terusan itu kan apa namanya, cairan tubuh kita itu kan semakin berkurang, dan kalau kita itu dehidrasi itu kan, kalau kita kurang minum juga nanti akan lemes ya. Jadi periksakan aja supaya dapat obat yang tepat gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Apalagi ini, oh udah ini ya. Jadi ini special request dari akunnya Eko Widodo ya teman-teman, saya sempatkan untuk bahas ya, karena memang sebelumnya ini sebenarnya sudah saya bahas, karena mungkin sudah terlalu banyak video, jadi scroll lagi ke bawah mungkin tidak menemukan, atau judulnya mungkin tidak ditemukan, ya nggak apa-apa, saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kuncinya teman-teman itu nggak usah terlalu panik ya. Wajar lah teman-teman ya, kalau panik itu sebenarnya saya bilang ya wajar ya, karena saya dulu mengalaminya juga seperti itu panik ya. Cuma kenapa saya bilang sekarang itu jangan terlalu panik, karena memang kalau kita itu nggak panik ya teman-teman ya, kita itu nggak panik, kita ikhlas menerima apa yang kita rasakan dulu ya gitu, terus kita tetap konsisten jalani 3P ya teman-teman, kita itu bisa rileks dan tenang, itu beneran teman-teman, itu sensasi itu semakin berkurang ya teman-teman. Coba bayangkan teman-teman, ketika teman-teman itu merasa tenang dan rileks ya, itu sensasi pasti nggak nongol teman-teman. Tapi ketika teman-teman itu gelisah, panik, itu sensasi itu bermunculan. Nah, dari sini semoga teman-teman itu bisa mengambil apa namanya hikmahnya ya dari video saya ini ya. Kalau ada yang bagusnya ya diambil ya teman-teman, kalau video ini nggak bermanfaat ya udah nggak usah ditonton lagi dan nggak usah dibagikan ya teman-teman ya, karena saya itu murni membagikan berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Intinya teman-teman tetap berusaha ya, tetap berikhtiar, apapun ikhtiar teman-teman, entah itu berobat ke dokter, terus herbal, atau ke hipnoterapi dan lain-lain, tetap terapkan 3P juga teman-teman secara konsisten ya. Semoga video saya bermanfaat ya, semoga bisa memotivasi teman-teman supaya teman-teman itu semakin baik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.